kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak untuk menjelaskan proposal penelitian. Maka di sini saya sebagai peneliti akan menjelaskan proposal saya, di mana saya mengangkat tema dan judul proposal saya mengenai persepsi masyarakat Kristiani tentang tata cara berpakaian gereja. Untuk itu saya mengambil judul ini dan studi kasus saya mengambilnya di Gereja Gemision Pura, Sikumana. Untuk itu saya akan menjelaskan latar belakang saya di sini. Saya akan menjelaskan mengenai tata cara berpakaian yang pertama dan yang kedua, angkat persepsi masyarakat tentang akibat daripada berpakaian yang kurang baik pada saat ibadah. Untuk itu langsung saja pada tata cara berpakaian. Tata cara berpakaian merupakan suatu perubahan yang terjadi di mana sekarang ini dianggap mewakili kepribadian daripada individu yang menggunakan pakaian. Untuk itu, Nania Krismawati pada tahun 2015 dia menyatakan bahwa tata cara berpakaian atau pakaian memberikan citra baik atau positif, baik itu positif maupun negatif, dan menggambarkan watak dan kebiasaan seseorang. Di mana Nania Krismawati juga menganggap bahwa tata cara berpakaian merupakan suatu status sosial dalam masyarakat, di mana ketika seseorang menggunakan pakaian yang bagus dan cenderung mewah, maka dia dikatakan sebagai orang yang memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat. Dan sebaliknya, apabila dia menggunakan pakaian yang cukup kurang baik dan kurang layak, maka dia dianggap sebagai mewakili seseorang di mana dia memiliki status sosial yang sangat rendah dalam masyarakat. Untuk itu saya sebagai peneliti mengenai persepsi masyarakat akan tentang cara berpakaian kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana persepsi itu, pandangan seseorang, dia melihat sebuah masalah di dalam masyarakat, di mana tata cara berpakaian pada gereja sudah tidak sesuai dengan nilai dan norma, di mana nilai dan norma itu ada pada saat dilakukannya ibadah. Oleh karena itu di sini menjadi masalah utama dalam proposal saya kali ini adalah tata cara berpakaian yang kurang baik akan menimbulkan suatu masalah, di mana menimbulkan persepsi atau psikologis seseorang akan terganggu oleh akan adanya hal berpakaian, di mana saat ini fenomena yang saya teliti kali ini tentang berpakaian terbuka dan cenderung seksi pada gereja. Oleh karena itu di sini saya melihat ada dua masalah mengapa terjadinya berpakaian yang cenderung terbuka dan seksi. Dua masalah tersebut, yang pertama kepemilikan handphone daripada orang, dan yang kedua ikut sertaan pada era 4.0, di mana dia menggunakan gaya bukan lagi sebagai kemampuan untuk kehidupan ekonomi saat ini di Indonesia, tetapi dia mengikuti kehidupan ekonomi dan gaya barat. Oleh karena itu dua hal inilah yang menjadi salah satu pokok utama dalam gereja. Hal ini dan persoalan ini mengapa saya ambil dan menjadi kajian dan masalah bagi saya sebagai peneliti, dan masalah bagi masyarakat yang masalah bagi masyarakat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini persoalan yang sangat fundamental. Mengapa saya katakan sangat fundamental? Karena dapat menimbulkan tindakan kejahatan yang ada di sekitar kita, dan bahkan menyebabkan orang lain menganggap kita sebagai seseorang yang sangat rendah. Oleh karena itu mengapa saya ambil judul ini dan saya menjelaskan latar belakang kali ini mengenai hal persepsi masyarakat Kristiani tentang tata cara berpakaian. Saya melihat bahwa judul ini menjadi persoalan yang dapat saya kaji dan saya bisa amati dari tata cara berpakaian daripada masyarakat, di mana di Gereja Gemision Pura dan masyarakat Sikumana lainnya. Oleh karena itu di sini saya akan menjelaskan lagi di mana profil daripada Gereja Gemision Pura. Gereja Gemision Pura itu sendiri dia terletak di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jumlah
jemaat daripada gereja Gemik Pura untuk jumlah seluruhnya 2.796, di mana laki-laki terdiri dari 1.457 dan perempuan terdiri dari 1.339. Oleh karena itu, yang merupakan kajian dan hal penting kali ini dalam latar belakang adalah bagaimana kita memposisikan diri dan kita mengetahui akan apa sebenarnya yang menyebabkan masalah-masalah kejahatan bisa terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masalah persepsi masyarakat tentang tata cara berpakaian yang cenderung terbuka dan mini ini perlu diketahui oleh masyarakat luas. Karena itu saya didukung oleh suatu ahli di mana Ane Effendi tidak menyetujui akan hal berpakaian terbuka dan cenderung mini. Oleh karena itu, Ane Effendi juga mengatakan bahwa gereja bukanlah tempat fashion show. Oleh karena itu, dia melihat bahwa kita sebagai umat Kristen tidak akan fokus pada tujuan kita beribadah, di mana ibadah yang sesungguhnya adalah suatu kegiatan di mana seseorang melibatkan dirinya sebagai orang yang sangat berdosa dan meminta pengampunan dosa pada saat ibadah. Oleh karena itu, ini menjadi kajian saya dan terutama bagi masyarakat gereja Gemik Pura dan Sikumana lainnya. Oleh karena itu, demikian saja latar belakang saya kali ini. Saya akan masuk pada bab 2. Langsung pada bab 2. Sebelum lanjut pada bab 2, saya akan merumuskan beberapa masalah yang akan saya kaji di sini. Yang pertama, apa penyebab daripada berpakaian terbuka dan cenderung mini pada gereja? Dan yang kedua, bagaimana persepsi masyarakat Kristen melihat akan fenomena berpakaian terbuka dan cenderung mini? Di sini saya melihat di sini ada juga tujuan dan manfaat penelitian, yaitu untuk mengetahui faktor penyebab sehingga terjadinya tata cara berpakaian yang cenderung mengikuti era globalisasi dan akibat dari penggunaan handphone. Dan yang kedua, untuk mengetahui tanggapan dan persepsi masyarakat akan dampak dan fenomena bagaimana seseorang menggunakan pakaian terbuka dan mini. Oleh karena itu, saya melihat juga ada manfaat penelitian di sini, manfaat praktis, dan yang kedua manfaat teoritis. Manfaat praktisnya kali ini adalah diharapkan masyarakat dapat menghasilkan suatu pendekatan dan sebagai suatu pencerahan dalam masyarakat, dan juga sebagai suatu kajian agar masyarakat luas lebih tahu bahwa fenomena beribadah dengan menggunakan pakaian terbuka dan mini ini sangat tidak baik bagi kita sebagai umat Kristen. Dan manfaat teoritisnya, dengan adanya penelitian ini, saya berharap pada masyarakat Sikumana dan gereja Gemik Pura untuk lebih tahu tentang bagaimana perubahan tata cara itu dan bagaimana kita melihat akan fenomena-fenomena ini, sehingga gereja itu bukan menjadi tempat fashion show yang dikatakan oleh Ani Effendi tadi. Oleh karena itu, saya masuk pada bab 2 tinjauan pustaka. Pada bab 2 kali ini ada kajian penelitian terdahulu, di mana saya mengambil 3 referensi untuk mengkaji usaha saya. Yang pertama, pembinaan etika berpakaian Islam bagi siswa muslim. Dan yang kedua, bagaimana persepsi masyarakat PAI terhadap berbusana mahasiswi PAI angkatan 2013. Dan yang ketiga, korelasi antara persepsi tentang pakaian wanita muslimah dan akhlak mahasiswi. Saya masuk pada kajian konseptual, di mana yang saya ada persepsi di sini, persepsi
menyaksikan dan melihat hal ini, dan melihat hal ini mengadakan hubungan melalui panca indera, di mana pendengaran, penciuman, dan peraba. Oleh karena itu, dalam persepsi kali ini adalah sebuah proses di mana terjadinya saling tukar pikiran, di mana kita melihat sebuah masalah dan kita menarik kesimpulan akan masalah itu. Apakah masalah itu sebagai suatu masalah yang positif atau negatif? Dan yang berikutnya, masyarakat merupakan sekumpulan orang-orang yang hidup bersama dan membuat suatu nilai dan norma sendiri, sehingga mereka menuruti akan nilai dan norma itu, sehingga terjadinya suatu kestabilan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Dan yang berikut, Kristiani. Sesuai juga dengan saya dengan misalnya Kristiani. Di sini Kristiani sendiri merupakan ajaran agama Kristen yang fanatik dengan agama Kristen yang itu diwarnai oleh motivasi Kristiani. Dan pakaian sendiri merupakan bahan listrik serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Dan juga pakaian ini saya membagi ada 4 fungsi pakaian, di mana yang pertama fungsi pakaiannya adalah sebagai pelindung tubuh dari cuaca dan panas, dan yang kedua fungsi pakaian dari segi aspek gaya. Saya lihat bahwa kita sebagai laki-laki sewajarnya menggunakan pakaian laki-laki, dan perempuan juga sebaliknya, perempuan kita menggunakan pakaian sewajarnya menggunakan pakaian. Dan yang kedua, yang ketiga fungsi pakaiannya lagi adalah sebagai status sosial seseorang dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadi banyak persepsi dalam masyarakat yang menganggap bahwa pakaian adalah simbol di mana seseorang mengangkat derajat dan dia untuk dianggap sebagai masyarakat, yang walaupun hanya sebatas pandangan, tapi realita dari kehidupan dia itu belum menunjang apakah sesuai dengan cara berpakaiannya dengan kehidupannya atau belum. Itu yang menjadi suatu kajian selanjutnya bagi saya. Dan yang keempat, fungsi pakaian dari segi agama memandang bahwa pakaian sebagai sesuatu yang spesifik, dan pakaian juga sebagai penanda status sosial agama seseorang. Itu saya masuk pada gereja. Gereja di sini saya